Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozikin, tinggal di Kota Waringin Lama, di Bumi Kiai Gede, ya. Dan kemudian kita ingin menceritakan tentang masalah kerajinan, keterampilan merajin mengolah tasbih yang berbahan dari garu laka, kemudian dari garu buaya juga, kemudian istilahnya yang lain-lainnya bisa diolah dari hasil alam kita di wilayah Kota Waringin Lama, yaitu limbah sudah ya, limbah ladang sudah, yang istilahnya sudah di dalam tanah, susah sudah dicari di dalam tanah, yang berserak berayan di ladang-ladang. Kemudian kami memanfaatkan untuk menjadi sebuah aksesoris, istilahnya menjadi gelang atau tasbih, juga cincin juga bisa kami olah dari keterampilan. Kemudian manfaat lainnya selain dari untuk diolah tasbih dengan cincin juga gelang, juga bisa disuling untuk kedepannya, bisa untuk jadi dupa, juga untuk parfum, juga untuk bahan kecantikan mungkin bisa juga, istilahnya itu istilahnya. Dan saat ini banyak warga petani menyari garu ini yang habitatnya tumbuhnya di rawa yang mungkin udah lama ya, tumbuhnya udah di ratus tahun yang silam, kemudian dicari dengan besi, ditombak di dalam gambut di dalam tanah sana, ditemukan. Kemudian kami bisa manfaatkan, bisa dijual dengan harga bervariasi. Kemudian dari kelasnya bermacam-macam, dari A sampai B, C, dan sampai kelas A. Nah, yang kecil-kecil pun bisa dimanfaatkan. Laka, sebutan umumnya ini garu laka. Adapun bahasa asli orang Kuta Waringin ini garu akar atau disebut dengan garu tetada. Ini contohnya garu akar, tumbuhnya melilit di pepohonan. Kemudian istilahnya yang kami dapatkan itu istilahnya yang sudah usianya udah tua, kemudian kita ambil terasnya, menjadi terasnya kayak gini. Ini contoh garu lakanya, contoh garu laka, atau disebut dengan asli orang kami akar tetada. Dan akar tetada ini ketika dia masih hidup, masih berkulit, masih hidup, itu dia bentuknya berduri-duri. Dan ini dari orang tua kami dulu paling ditakutin dengan duri-durinya ini. Duri-durinya ini sangat berbisa ketika kena kaki kita atau kulit kita tergores, perih, sakit, dan sangat sakit ketika dia masih hidup, berbisa dia. Ini tuh contohnya untuk di garu laka ya, akar tetada. Nah, ini penjelasan untuk di garu lakanya. Kemudian untuk garu buaya ini pohon kayu ramin
pohon kayu ramin disebut dengan garu buaya. Habitatnya juga di rawa juga. Kemudian yang kami dapatkan untuk dicari untuk diolah bahan itu ini yang sudah tumbang, udah lama, sudah tumbang di hutan, kemudian sudah masuk dalam tanah, dan dicarinya pun ini pakai alat, pakai besi, ditombak di dalam tanah. Kita temukanlah yang bungkilan-bungkilannya seperti ini. Nah, tidak ada lagi wujud pohonnya. Yang kita temukan cuman galihnya atau terasnya, bilang kami ini terasnya. Nah, ini bedanya garu laka sama garu laka merambat ke atas. Ini pohon kayu. Kalau pohon ramin ya kan disebut dengan garu buaya. Kalau kita bicara tentang garu laka dulu, garu laka yang untuk di wilayah kami itu dari per kelas, dari A, B, C sampai kelas up-nya. Jadi kelas A-nya itu kalau yang sudah supernya itu mencapai di 35 sampai 40 per kilonya harga basahnya. Harga basah baru dapat dari hutan, dari petani ke pengepul. Kalau harga B berkisaran di 15.000, kemudian harga C itu berkisaran di 12.000, kemudian harga up itu 10.000. Nah, kemudian kalau masalah garu buayanya hampir persis, hampir sama, tapi sedikit agak mahalan garu laka dari ketimbang garu buaya. Saya kira seperti itu. Oh, kalau masalah garu bunuhan, kalau garu bunuhan ini tergantung dari jenis yang kita dapat. Bermacam, ada yang disebut dengan double king, itu yang kelas bagusnya, ada yang kelas Arab, ada teri kacang, ada istilahnya apa namanya yang bungkil-bungkilan, bermacam-macam. Ada yang masih kehitaman, keputihan, katakanlah di situ kelas teri. Jadi bermacam-macam kelasnya, bervariasi juga tergantung dari istilahnya cukong pembeli. Dan ada yang berkisar di sampai yang kelas yang bagusnya sampai mencapai ratusan juta. Kemudian yang di kelas Arabnya juga bisa mencapai puluhan juta. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hairullah Rais. Saya bertempat tinggal di Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya di sini sebagai pengrajin souvenir yang terbuat dari garu, berbahan dasar garu. Jadi di sini sedikit saya jelaskan. Awal dulu saya berkeinginan, berpikiran untuk membuat souvenir ini berawal dari bapak saya dulu kerjanya sebagai pemburu garu ini di hutan, mencarinya kan. Jadi awal dulunya itu bapak saya itu menjual barang mentah. Barang mentahnya ini ketika bapak saya jual itu sedikit ada disisihkan bapak saya. Yang berbentuk anik itu dipisahkan oleh bapak saya. Nah, setelah saya lihat itu kayaknya berpotensi ini dibikin butiran-butiran gelang, tasbih, segala macam. Disitulah saya ngobrol sama bapak saya. Kayak apa ini caranya kita bisa bikin ini nih. Lihatlah tutorialnya di YouTube. Setelah lihat di YouTube, oh kayaknya gampang aja bikin ini. Dan lagi di Kota Waringin ini terdapat wisata religi. Wisata religinya kayak gede, istana, kesultanan, kerajaan, banyak di sini. Nah, jadi tujuan kami itu para wisatawannya itu untuk menjual ke mereka, memasar ke mereka. Jadi ada pencontohnya. Mungkin bisa dilihat ini tasbih, gelang, cincin, ada juga uncum rokok.
ini contohnya. Ada juga kami bikin tongkat dari kayu garu. Ini bentuk alami dari alam, nggak di cuman di finishing aja, nggak dirubah-rubah bentuknya. Jadi dulu kami bikin alat ini bentuk butiran ini dulunya manual. Jadi pakai bor pistol itu aja, bor biasa aja. Dibor lah ke itunya, ke kayunya kan. Bolak-balik langsung jadi bulat butiran. Dulu juga finishingnya pakai amplas tangan. Sehari itu cuman bisa dapat 1 tasbih. Kalau bikin tasbih, kalau gelang ya berarti dibagi 25 itu bagi 4. Bisa 4 itu 4 gelang. Dengan harga itu 1 tasbih itu 200.000. Awalnya dulu kami 250.000 jual. Nah, setelah seiring perkembangannya ini kan alat mesin, belilah mesin berduduk itu. Beli mesin berduduk, ternyata bisa produksi banyak. Sehari bisa 4-5 tasbih. Terus berkembang lagi, finishingnya juga pakai alat itu tadi, berduduk tadi. Jadi bisa banyak dapat hasil yang kami dalam sehari itu. Jadi ibaratnya kan dalam 250.000 kan 1 tasbih. Jadi kayaknya ini kita turunin harga nih karena kami bisa produksi banyak gitu kan. Turunin harga jadi 200.000 1 tasbih. Dengan gelangnya 50.000 per gelang. Uncumnya bermacam-macam dari ukuran 25.000, 35.000, 50.000. Cincinnya 15 ribuan. Kalung ada yang 150, pokoknya berdasar ukuran. Ukuran itu bisa request. Kayak yang sering saya lihatkan ini ukurannya 8 mili. Ukurannya itu berbagai macam, dari 6 mili, 8 mili, 10 mili, 12 mili, 14 mili, sampai 20 mili. Ini yang saya pakai ini ukurannya 8 mili, standar gitu. Standar yang sering orang suka. Kalau saya sih pesannya untuk anak-anak muda di luar, jangan sering bangun kesiangan. Bangunnya pagi-pagi. Ada pepatah itu kalau bangun kesiangan itu rezekinya dipatok ayam. Jadi supaya mereka itu rezekinya lancar, bangun pagi. Pikirkan hal yang positif. Saya ini harus kerja apa? Jangan mandang HP, mandang game terus. Itu pesan saya sih. Supaya mereka itu bisa berkembang itu ya hal-halnya tuh jangan banyak main HP itu aja. Karena memang merusak itu.